Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Aryahia Hasibuan dengan NIM 2522071, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil di Jambek Bukit Tinggi. Baik, pada video ini saya akan membuat video ujian akhir semester dengan mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rin Amanda MPDT. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jaringan nirkabel dan ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang antena, yang kedua tentang internet satelit, dan yang ketiga tentang jaringan seluler, dan yang terakhir tentang jaringan ad hoc. Baik, langsung saja pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang antena. Jadi, antena itu adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik. Dan gelombang ini digunakan untuk mentransmisikan informasi secara nirkabel dan tanpa kabel. Dan seperti suara, data, atau seperti juga gambar. Dan secara teknis, antena berfungsi sebagai transducer, yaitu perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Tepatnya seperti dari energi listrik yang berasal dari pemancar atau perangkat elektronik dan menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara dan sebaliknya. Jadi, tentang satelit ini ada analogi sederhananya, yaitu tentang antena bisa dianalogikan seperti corong suara, di mana saat kita berbicara melalui corong suara kita diperkuat dan diarahkan seperti antena pemancur, dan saat kita mendengarkan lewat corong suara dari luar masuk lebih jelas seperti antena peneri. Jadi, antena ini adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem elektronik dan udara dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat memancar dan serta menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik dan menerimanya. Dan ada fungsi utama antena ini. Yang pertama, mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk transmisi sinyalnya. Yang kedua, menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk menerima sinyalnya. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan jangkauan komunikasi nirkabel. Dan yang terakhir itu untuk mengatur arah penyebaran sinyal yang dapat diarahkan atau menyebar ke segala arah. Dan ada juga beberapa komponen dalam antena ini. Yang pertama itu radiator. Dan jadi radiator ini adalah bagian utama antena memancarkan atau menangkap gelombang. Dan selanjutnya ada feeder atau saluran transmisi. Jadi feeder ini adalah kabel penghubung antara perangkat pemancar atau penerima dari antena. Dan ada juga reflektor atau pemantul. Jadi pemantul ini untuk meningkatkan efisiensi dengan memantulkan sinyal ke arah yang diinginkan. Dan ada juga direktor atau pengarah. Yang ini berfokus untuk mengarahkan pancaran atau menangkap sinyal. Dan yang terakhir ada ground plane atau tanah buatan. Ini digunakan untuk dalam beberapa jenis antena untuk menciptakan pantulan sinyal agar lebih kuat digunakan. Dan ada juga beberapa karakteristik dari antena ini. Yang pertama itu gain atau penguatan. Jadi penguatan ini adalah kemampuan antena ini untuk menghembuskan sinyal dalam satu arah. Dan ada juga polarisasi. Jadi polarisasi ini adalah arah medan listrik, gelombang radio atau horizontal atau vertikal. Yang ketiga ada bandwidth atau lebar pita. Jadi lebar pita ini adalah rentang frekuensi yang dapat diterima atau dikirim oleh antena. Dan yang terakhir ada radiation pattern atau pola radiasi. Jadi pola radiasi ini adalah cara sinyal memancarkan ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada tentang jenis-jenis
antena ini. Yang pertama, antena omnidirectional. Jadi, antena omnidirectional ini adalah antena yang memiliki pola radiasi 360 derajat secara horizontal. Artinya, sinyal yang dipancarkan menyebar ke segala arah secara merata. Antena jenis ini sangat cocok digunakan pada perangkat yang membutuhkan jangkauan luas dalam semua arah, seperti router Wi-Fi, hotspot, dan BTS atau Base Transceiver Station pada jaringan seluler. Karena arah sinyalnya menyebar, antena ini ideal untuk komunikasi banyak arah pada waktu yang sama. Dan yang selanjutnya ada antena direksional, yaitu memiliki kemampuan untuk memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Ciri khasnya ini adalah pola radiasi yang sempit, namun memiliki jangkauan dan kekuatan sinyal lebih besar dalam arah tertentu. Jadi, antena jenis ini digunakan ketika arah komunikasi sudah ditentukan, seperti pada sistem TV, digital, radar, antena, atau microwave, atau wireless bridge antar gedung. Jadi, nanti keuntungannya adalah minim interferensi dan efisiensi secara energi. Dan selanjutnya ada tentang antena Yik-Ouda, adalah jenis antena yang terdiri dari elemen pemancar atau reflektor dan beberapa direktor untuk mengarahkan sinyalnya. Jadi, bentuk ini akan memanjang dan terdiri dari batang-batang logam paralel. Dan antena ini dikenal dengan gain yang baik serta arah pemancaran yang cukup fokus, dan banyak digunakan pada TV analog dan digunakan juga oleh radio amatir karena sederhana namun efektif untuk komunikasi jarak menengah. Dan selanjutnya ada antena parabola atau dish. Jadi antena parabola ini adalah berbentuk seperti mangkuk cekung yang menggunakan prinsip pemantulan gelombang pada permukaan reflektor untuk memfokuskan sinyal ke titik fokus. Jadi, antena jenis ini biasanya digunakan dalam komunikasi satelit, baik untuk TV satelit, internet satelit, atau komunikasi luar angkasa. Karena antena parabola ini mampu menerima dan memancarkan sinyal dengan sangat fokus antara parabola ideal untuk jarak yang sangat jauh dan frekuensi yang tinggi. Dan selanjutnya ada antena monopol atau dipol, yaitu antena monopol dan dipol ini merupakan jenis antena dasar yang paling umum. Monopol terdiri dari satu batang logam tegak dengan pantulan tanah sebagai cermin, sedangkan antena dipol terdiri dari dua batang logam dengan panjang setengah panjang gelombang. Dan antena ini banyak digunakan dalam radio M atau FM, handheld, dan berbagai perangkat komunikasi dasar karena strukturnya sederhana dan mudah dibuat. Dan ada juga antena PET atau microstrip. Jadi ini adalah antena berukuran kecil, tipis, dan pipih. Biasanya antena ini ditempelkan pada permukaan datar seperti sirkuit cetak atau PCB karena ukurannya yang ringkas dan mudah diintegrasikan. Antena jenis ini hanya digunakan dalam smartphone, GPS, Wi-Fi internal, dan drone. Meskipun daya pancarnya kecil, antena ini sangat efisien untuk perangkat kecil dan aplikasi modern seperti zaman sekarang. Dan yang terakhir itu ada antena helix atau spiral. Jadi antena helix ini adalah antena berbentuk seperti spiral atau seperti pegas yang digunakan untuk transmisi gelombang dalam arah tertentu dengan polarisasi melingkar. Jadi jenis antena ini sering dipakai dalam komunikasi luar angkasa seperti sistem satelit dan roket karena mampu mentransmisikan sinyal dari atmosfer dengan stabil dan akurat. Dan ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari antena ini. Yang pertama, kelebihannya. Jadi kelebihan dari antena ini adalah komunikasi nirkabelnya tanpa kabel fisik. Jadi komunikasinya itu tidak menggunakan kabel fisik.
Dan ada juga mendukung mobilitas dan jangkauannya luas. Jadi antena ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan bisa digunakan di berbagai jenis perangkat. Sedangkan kekurangan dari antena ini yang pertama itu kinerjanya dipengaruhi oleh cuaca, bangunan dan interferensi. Dan juga jenis dari antena ini harus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya dan memerlukan arah dan posisi yang tepat untuk performa maksimal. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari antena ini. Yang pertama itu ketinggian pemasangan. Jadi ketinggian pemasangannya semakin pemakaiannya tinggi, jangkauannya juga semakin luas dan lingkungan sekitarnya. Jika hambatan lingkungannya seperti bangunan dan pohon dapat melemahkan sinyalnya. Yang selanjutnya ada frekuensi operasi. Jadi di frekuensinya tinggi, punya jangkauan lebih pendek, tapi bandwidth-nya besar. Dan ada juga arah orientasinya. Jadi untuk arah orientasi ini, untuk antena direksional, arah sangat berpengaruh. Jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang antena. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang internet satelit. Jadi, internet satelit ini adalah teknologi penyediaan layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai penghubung antara pengguna, yaitu klien dan penyedia layanan internet. Jadi, teknologi ini memungkinkan akses internet tanpa kabel dan tidak tergantung pada infrastruktur darat seperti kabel fiber optik atau menara seluler. Jadi, internet satelit ini sangat berguna untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, pedalaman, wilayah pegunungan, atau pulau-pulau yang sulit dijangkau dari jaringan konvensional. Dan untuk cara kerja dari internet satelit ini ada beberapa cara kerjanya. Pertama itu penggunanya mengirim permintaan data, misalnya membuka situs web melalui antena parabola ke satelit. Dan selanjutnya itu adalah satelit meneruskan permintaan tersebut ke stasiun bumi atau ground station yang menghubungkan ke internet global. Dan ada juga ground station, yaitu mengambil data dari internet dan mengirimkannya kembali ke satelit. Dan yang terakhir adalah satelit lalu mengirimkan ke data perangkat pengguna melalui antena parabola di rumah atau kantor pengguna. Dan ada juga beberapa komponen utama dari internet satelit ini. Yang pertama itu satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini berada di orbit bumi yang bertugas memancarkan dan menerima data. Yang selanjutnya ada ground station, yaitu gateway yang menghubungkan satelit dengan jaringan internet global. Selanjutnya ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Jadi terminal ini penggunanya berupa antena parabola kecil yang digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal ke satelit. Ada juga modem satelit. Modem ini mengubah sinyal dari parabola menjadi sinyal digital yang dimengerti perangkat komputer. Dan ada juga jaringan internet global. Yang ini tujuan akhirnya mengambil dan mengirim data. Dan ada juga jenis satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama GEO. Jadi GEO ini adalah satelit yang berada pada ketinggian sekitar 35.796 km di atas permukaan bumi. Satelit ini berada pada orbit geostasioner, artinya ia tetap berada di satu titik di atas khatulistiwa seiring rotasi bumi, sehingga terlihat diam dari bumi. Satelit jenis ini sangat cocok untuk komunikasi tetap seperti televisi dan layanan internet konvensional. Namun, kelemahan utama dari satelit ini adalah tingginya latensi karena jarak yang sangat jauh, sehingga kurang ideal untuk aplikasi
yang latensi karena jarak yang sangat jauh, memerlukan respons cepat seperti panggilan video real time atau game online. Dan ada juga LEO atau Low Earth Orbit. Yang ini adalah satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian antara 500 hingga 2000 km karena berada dekat dengan permukaan bumi. Satelit ini memiliki waktu tempuh yang sangat cepat sehingga menghasilkan latensi yang rendah dan kecepatan transmisi data yang tinggi. LEO ini sangat cocok untuk aplikasi modern yang memerlukan kecepatan dan respons cepat, seperti internet satelit generasi baru, misalnya Starlink dan OneWeb. Namun karena terus bergerak mengelilingi bumi dengan cepat, jaringan LEO ini membutuhkan konstelasi satelit dan jumlah besar agar koneksi tetap stabil. Dan yang terakhir ada MEO atau Medium Earth Orbit. Yang ini adalah satelit yang berada pada ketinggian menengah, yaitu sekitar 8.000 hingga 20.000 km di atas permukaan bumi. Orbit ini biasanya digunakan untuk sistem navigasi global seperti GPS, Galileo, dan GLONASS, seperti untuk sistem komunikasi yang menjembatani antara cakupan luas dan latensi yang lebih rendah dibandingkan satelit GEO. Satelit MEO ini memiliki keseimbangan antara jangkauan dan kinerja, namun jumlah satelit yang diperlukan untuk cakupan global tidak sebanyak GEO. Selanjutnya ada juga kelebihan dan kekurangan dari internet satelit ini. Pertama, kelebihan internetnya. Internet satelit ini, kelebihannya mampu menjangkau area yang tidak memiliki infrastruktur jaringan seperti kabel optik atau menara seluler, dan cocok untuk daerah pedalaman seperti pegunungan atau pulau terpencil. Dan internet satelit ini tidak memerlukan jaringan kabel yang kompleks dan bisa digunakan dalam situasi darurat atau bencana sebagai cadangan komunikasi, dan bisa memberikan akses global jika memakai satelit orbit terendah. Dan ada juga kekurangan dari internet satelit ini. Yang pertama itu latensi tinggi. Latensinya tinggi, terutama pada satelit GEO, membuat respons terasa lambat saat browsing atau bermain game. Dan biaya pemasangannya dan perangkatnya sangat mahal, jadi susah untuk digunakan, dan dipengaruhi oleh cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai. Dan kecepatan internet ini bisa berfluktuasi tergantung posisi dari satelit dan jumlah penggunanya. Dan untuk manfaat dari internet satelit ini adalah untuk menyediakan koneksi internet di daerah yang tidak terjangkau dari jaringan biasa, dan digunakan dalam misi militer, pertambangan, ekspedisi, atau kapal laut, dan bermanfaat untuk rescue tim dan tim medis di daerah bencana, dan mendukung pemerataan digitalisasi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Contoh penyediaan layanan untuk internet satelit ini seperti Starlink, yaitu layanan internet berbasis satelit LEO yang menjanjikan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Dan ada FISAT, Telkomsel Indonesia, yaitu layanannya untuk perusahaan dan daerah pelosok. Dan ada juga HiSnet, yaitu menyediakan internet satelit untuk wilayah Amerika. Dan yang terakhir ada VSAT, yaitu menyediakan koneksi di wilayah rural dan militer. Contoh penggunaan internet satelit ini berdasarkan orbit dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu GEO, yaitu yang sering kita ketemui dalam penggunaan sehari-hari seperti TV satelit, Indovision, Transvision, dan Mini dan MNC Vision yang menggunakan parabola di rumah. Dan cuaca satelit misalnya seperti BMKG yang memantau cuaca dan mengirimkan
citra awan setiap hari. Dan internet FSAT di daerah terpencil seperti di kantor desa, pedalaman, pos, atau pulau terpencil. Dan untuk LEO, satelit LEO ini semakin banyak digunakan di masa kini, terutama pada layanan internet satelit Starlink yang mulai digunakan di daerah pelosok, sekolah, desa terpencil, atau lokasi proyek tambang dan kehutanan. Dan LEO ini pelacakan barang dan kendaraan seperti GPS, tracker pada mobil, motor, atau kurir ekspedisi. Dan ada juga telepon satelit genggam seperti Iridium yang digunakan oleh tim ekspedisi gunung, nelayan, dan laut dalam, atau tentara di lokasi tanpa sinyal seluler. Dan drone satelit pemantau lingkungan, misalnya satelit kecil untuk memantau kebakaran hutan atau pencemaran. Selanjutnya ada tentang MEO atau Medium Earth Orbit. Jadi satelit MEO ini paling sering kita temui dalam GPS dalam ponsel dan mobil saat kita menggunakan aplikasi seperti Google Map atau Waze. Sistem navigasi mengambil data dari satelit MEO seperti Navstar atau GPS Amerika. Sistem navigasi pada pesawat dan kapal menggunakan satelit Galileo Eropa atau GLONASS Rusia. Bacakan lokasi untuk logika besar seperti kontainer atau kapal kargo yang mengirim barang antar negara. Jadi itu adalah pembahasan singkat tentang internet satelit. Selanjutnya pada pembahasan selanjutnya kita masuk tentang jaringan seluler. Jadi jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, tablet, dan modem untuk berkomunikasi melalui gelombang radio tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi sistem ini membagi wilayah mencakup layanan menjadi area-area kecil yang disebut sel, yang masing-masing dilayani oleh sebuah menara pemancar yang dikenal sebagai Base Transceiver Station atau BTS. Jadi konsep sel ini memungkinkan pengguna frekuensi yang efisien dengan cara mengulang-ulang penggunaan frekuensi yang dalam sel yang berjauhan. Jadi sehingga mampu melayani banyak pengguna dalam area yang luas tanpa terjadi gangguan sinyal. Dan jaringan seluler ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan jaringan telekomunikasi yang lebih besar seperti jaringan telepon umum atau internet global. Dan sistem ini mengatur komunikasi dengan mengolah sinyal yang diterima dan dikirim, serta memproses perpindahan pengguna dari satu sel ke sel lainnya atau handover saat bergerak agar koneksi tetap stabil dan lancar. Jadi jaringan seluler ini pengguna dapat melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, dan mengakses layanan data internet secara mobile di mana saja selama ada cakupan sinyalnya. Dan teknologi jaringan seluler ini terus berkembang sejak awal munculnya IG pada tahun 1950-an yang hanya mendukung komunikasi suara analog, hingga sekarang 5G yang menawarkan kecepatan internet sangat tinggi dan latensi rendah dan mendukung berbagai aplikasi canggih seperti Internet of Things dan kendaraan otonom dan layanan streaming berkualitas tinggi. Dan karena kemampuan mobilitas dan cakupan yang luas, jaringan seluler ini menjadi tulang punggung komunikasi modern di seluruh dunia, terutama di era digital saat ini. Dan ada juga cara kerja untuk jaringan seluler ini. Yang pertama, untuk ponsel pengiriman sinyal ke BTS, menara pemancar terdekat. Selanjutnya, sinyal dari BTS dijuruskan ke MCC atau Mobile Switching Center yang mengatur rute komunikasi, dan MCC terhubung ke jaringan lain seperti jaringan telepon umum, internet, atau jaringan seluler lainnya.
Dan saat pengguna berpindah tempat, sinyal secara otomatis berpindah antar sel atau handover agar koneksi tetap aktif. Dan ada juga beberapa komponen utama dari jaringan seluler ini. Yang pertama, mobile station atau MS. Jadi perangkat pengguna seperti ponsel, modem, atau tablet. Yang kedua, base transceiver station atau BTS, yaitu menara pemancar yang menghubungkan MS dengan jaringan. Dan selanjutnya ada base station controller atau BSC, itu mengatur beberapa BTS yang mengelola frekuensi serta handover. Dan ada juga mobile switching atau mobile switching center atau MCC, itu pusat mengatur route panggilan atau data antar jaringan. Dan ada juga HLR atau XLR, database pengguna, yaitu menyimpan informasi pelanggan, lokasi, dan status jaringan. Dan ada juga gateway, ini digunakan untuk koneksi ke jaringan eksternal seperti internet dan lain-lainnya. Dan ada juga jenis-jenis dari jaringan seluler ini. Yang pertama 2G atau GSM, yang merupakan generasi kedua dari teknologi jaringan seluler yang fokus utamanya adalah menyediakan layanan suara dan SMS. Teknologi ini menggunakan sistem digital yang menggantikan jaringan analog generasi pertama, sehingga lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Namun, kecepatan data yang disediakan oleh 2G ini sangat rendah, hingga hanya cocok untuk pengiriman pesan teks dan panggilan suara dasar, belum mampu untuk mendukung akses internet secara optimal. Dan selanjutnya ada 3G atau UMTS atau HSPA. Ini adalah teknologi jaringan seluler generasi ketiga yang mulai memperkenalkan kemampuan internet dengan kecepatan menengah. Dan dengan adanya 3G ini, pengguna sudah bisa mengakses layanan dan seperti browsing web, email, dan streaming video dalam kualitas standar. Sehingga teknologi ini juga memungkinkan pengguna aplikasi membutuhkan koneksi data lebih stabil dan cepat dibandingkan 2G, sehingga menjadi tonggak penting dalam perkembangan komunikasi mobile. Dan ada juga 4G, yaitu 4G ini merupakan teknologi generasi keempat yang membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kapasitas jaringannya. Dengan jaringan 4G ini, pengguna dapat menikmati akses internet berkecepatan tinggi yang mendukung streaming video berkualitas HD, yaitu game online tanpa lag dan konferensi video yang lancar. Dan juga 4G ini memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga pengalaman pengguna aplikasi real time menjadi lebih baik dan responsif. Dan yang terakhir itu ada 5G. Jadi 5G ini adalah generasi terbaru dari teknologi jaringan seluler yang menghadirkan kecepatan sehingga tinggi dan latensi yang sangat rendah. 5G ini tidak hanya meningkatkan kualitas internet untuk pengguna biasa, tapi juga membuka peluang besar untuk aplikasi teknologi canggih seperti Internet of Things, yaitu kendaraan otonom, smart city, serta layanan augmented reality dan virtual reality dengan kapasitas yang lebih besar dan koneksi yang lebih stabil. Jadi 5G ini diharapkan menjadi tulang punggung komunikasi masa depan. Dan ada beberapa kelebihan dalam jaringan seluler ini. Yang pertama itu mobilitas tinggi. Oke, selanjutnya ada beberapa kelebihan dalam penggunaan jaringan seluler ini. Yang pertama, mobilitas tinggi bisa digunakan saat bergerak. Yang kedua, akses internet dan komunikasi luar tanpa kabel dan bisa menjangkau wilayah luas seperti
perluasan BTS dan mendukung berbagai aplikasi seperti panggilan, SMS, data, dan IoT, dan infrastruktur fleksibel dan terus berkembang dari 2G ke 5G. Dan ada juga kekurangan dari penggunaan jaringan seluler ini. Yang pertama itu tergantung pada kualitas sinyal dan lokasi menara BTS dan dapat terganggu oleh cuaca, bangunan tinggi atau daerah pegunungan. Dan bisa juga, dan ada juga untuk biaya kuota internet ini bisa mahal tergantung providernya, dan privasi dan keamanan data bisa menjadi isu jika tidak dilindungi. Contoh penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya menggunakan ponsel untuk menelepon, menggunakan SMS dan internet, dan mengakses media sosial atau menonton YouTube melalui jaringan 5G dan 4G. Dan bisa juga menggunakan GPS dan Google Maps saat berkendara dan menghubungkan perangkat pintar, smartwatch, CCTV atau alarm melalui kartu SIM seluler dan transaksi digital lewat mobile banking atau QRIS. Jadi itu adalah pembahasan singkat tentang jaringan seluler. Selanjutnya ada juga jaringan ad hoc. Jadi jaringan ad hoc ini adalah sebuah tipe jaringan kabel yang dibentuk secara spontan atau dinamis dan tanpa adanya infrastruktur jaringan tetap seperti router, switch atau access point. Dan dalam jaringan ini setiap perangkat yang terhubung disebut dengan node, yaitu berfungsi tidak hanya sebagai pengguna akhir, tapi juga sebagai pengirim atau router yang meneruskan data ke node lain dalam jaringan. Jadi komunikasi ini terjadi secara langsung antara node dalam jangkauan, dan jika node tujuannya berada di luar jangkauan, data akan diteruskan melalui beberapa node perantara atau multi-hop routing. Jadi jaringan ad hoc ini sangat berguna dalam kondisi di mana jaringan tradisional tidak tersedia atau sulit dipasang, misalnya di daerah terpencil, lokasi bencana alam, atau area militer yang memerlukan jaringan cepat dan temporer. Karena tidak bergantung pada infrastruktur pusat, jaringan ini memiliki kemampuan self-organizing dan self-healing, yang berarti jaringan dapat secara otomatis berbentuk diri dan memperbaiki jalur komunikasi saat ada node yang keluar atau rusak. Selain itu, jaringan ad hoc ini juga sering digunakan untuk mendukung berbagai aplikasi komunikasi peer-to-peer dan kolaborasi kelompok dalam konferensi atau pengiriman data sensor secara real time. Meskipun fleksibel dan mudah dibentuk, jaringan ini juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan sinyal, konsumsi energi pada perangkat, serta masalah keamanan karena arsitekturnya yang terbuka. Dan ada beberapa karakteristik dari jaringan ad hoc ini. Yang pertama itu desentralisasi. Jadi jaringan ad hoc ini tidak memiliki server pusat atau perangkat pengatur jaringan seperti router atau access point yang biasanya mengelola komunikasi. Jadi setiap node dalam jaringan ini bekerja secara mandiri serta bekerja secara mandiri atau setara, itu peer-to-peer, sehingga keputusan untuk mengirim data, meneruskan paket, dan pengaturan jaringan dilakukan secara terdistribusi oleh semua node. Dan karakteristik ini membuat jaringan lebih tahan terhadap kegagalan karena tidak tergantung pada satu titik pusat. Dan ada juga dinamis, di mana dinamis ini adalah topologi jaringan ad hoc bersifat sangat dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan pergerakan node. Jadi node ini dapat mudah masuk atau keluar dari jaringan kapan saja, sehingga jaringan harus dapat menyesuaikan diri secara real time. Hal itu dikarenakan berbeda dengan jaringan tetap yang memiliki struktur statis dan stabil.
Dan dinamika memungkinkan jaringan ad hoc digunakan dalam berbagai kondisi lapangan seperti operasi militer atau bencana alam. Selanjutnya ada self-configuring. Jadi, dalam jaringan ad hoc dapat terbentuk dan beroperasi secara otomatis yang memerlukan konfigurasi manual atau perangkat tambahan. Ketika node bergabung, mereka langsung dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan node lain untuk membentuk jalur komunikasi. Dan proses ini sangat penting agar jaringan cepat terbentuk dan siap digunakan tanpa perlu pengaturan rumit. Dan ada juga namanya multi-hop routing. Di sini, karena jangkauan radio tiap node terbatas, data yang akan dikirimkan ke node yang jauh melewati beberapa node perantara, sehingga proses penerusan data ini disebut multi-hop routing, di mana setiap node tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga berfungsi sebagai router yang meneruskan data ke node berikutnya hingga mencapai tujuan akhir. Dan protokol routing khusus seperti AODIF atau DSR digunakan untuk mengatur jalur secara efisien. Dan ada juga terbatas oleh jangkauan radio, di mana setiap node dalam jaringan ad hoc hanya dapat berkomunikasi secara langsung dengan node lain yang berbeda dalam jangkauan gelombang radio tertentu. Biasanya beberapa ratus meter tergantung perangkat dan lingkungannya. Jika tujuan berada di luar jangkauan langsung, dan komunikasi dilakukan melalui node lain sebagai perantara, dan keterbatasan ini menyebabkan jaringan ad hoc cocok untuk area terbatas atau wilayah yang membutuhkan banyak node sebagai pusat sinyal. Dan ada juga sebagai fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, di mana jaringan ad hoc dapat dengan mudah diperluas atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan, hanya dengan menambah dan mengurangi node-nya, karena tidak memerlukan infrastruktur fisik jaringan ini, sehingga jaringan ini dapat dengan cepat terhadap perubahan situasi atau jumlah pengguna, sehingga cocok untuk penggunaan temporer dan situasi darurat. Dan yang terakhir ada namanya self-healing atau pemulihan mandiri, di mana jika ada node yang mati atau keluar dari jaringan ad hoc dapat secara otomatis mencari jalur untuk meneruskan data tanpa gangguan signifikan. Jadi kemampuan pemulihan ini penting agar komunikasi tetap berjalan lancar meski terjadi perubahan kondisi atau gangguan perangkatnya. Dan ada beberapa komponen utama dalam jaringan ad hoc ini. Yang pertama tadi adalah node. Jadi node ini adalah perangkat yang berpartisipasi dalam jaringan ad hoc. Setiap node berfungsi ganda sebagai pengguna sekaligus pengirim data router dalam jaringan. Node ini bisa berupa berbagai perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, tablet, sensor, dan perangkat militer atau kendaraan pintar lainnya. Karena dalam jaringan ad hoc bersifat peer-to-peer, setiap node dapat berkomunikasi langsung dengan node lain dalam jangkauannya, serta meneruskan data untuk node yang lebih jauh. Dan keandalan dan kinerja dari jaringan ini sangat tergantung pada jumlah dan distribusi node ini. Dan selanjutnya ada antena dan radio transceiver. Jadi antena dan radio transceiver ini adalah komponen fisik memungkinkan node mengirim dan menerima sinyal dari kabel. Radio ini bertugas untuk mengubah sinyal data menjadi gelombang radio yang dipancarkan melalui antena, dan sebaliknya menerima gelombang radio untuk dikonversi kembali menjadi digital. Dan kualitas antena ini dan kemampuannya mempengaruhi jangkauan komunikasi dan kecepatan transfer data antar node. Biasanya frekuensinya digunakan bervariasi tergantung standar komunikasi, misalnya Wi-Fi, Bluetooth, atau standar militer khusus lainnya.
Dan selanjutnya ada protokol routing, di mana protokol routing ini adalah algoritma atau aturan yang mengatur bagaimana dikirimkan dari satu node ke node lainnya, khususnya saat data harus melewati beberapa node perantara atau multi-hop. Sehingga protokol ini sangat penting agar dapat menemukan jalan terbaik menuju tujuannya dan menghindari node bermasalah dan menjaga efisiensi pengguna sumber daya jaringan. Misalnya pada protokol routing populer untuk jaringan ad hoc. Selanjutnya ada beberapa tujuan dan manfaat dari penggunaan jaringan ad hoc ini. Yang pertama itu memungkinkan komunikasi di daerah tanpa infrastruktur jaringan, misalnya bencana alam atau daerah terpencil. Yang kedua itu mendukung komunikasi sementara dan cepat untuk membutuhkan peralatan pusat, dan untuk fleksibilitas tinggi untuk membentuk jaringan di lokasi dan waktu yang dibutuhkan. Dan ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jaringan ad hoc ini. Pertama, untuk kelebihannya. Kelebihan dari jaringan ad hoc ini mudah dan cepat dibentuk tanpa infrastruktur pendukung, dan skalabilitas tinggi, mudah menambah atau menghapus node, sehingga memiliki sifat self-healing, di mana jaringan dapat beradaptasi jika node hilang dan cocok untuk komunikasi darurat dan situasi bergerak. Dan ada juga beberapa kekurangan dari jaringan ad hoc ini. Yang pertama itu keterbatasan jangkauan antar node, dan komunikasi daya baterai lebih tinggi pada node karena fungsi routing. Dan keamanan dan privasi lebih sulit dijaga karena sifat terbuka, dan kinerja bisa menurun jika jumlahnya terlalu banyak atau terlalu dinamis. Dan untuk contoh penggunaan jaringan ad hoc ini dalam kehidupan sehari-hari seperti komunikasi darurat saat bencana alam ketika infrastruktur telekomunikasi rusak. Dan ada juga rapat lapangan atau konferensi tanpa jaringan wifi menggunakan smartphone yang lebih terhubung langsung. Dan ada juga jaringan sensor di mana ketika di hutan atau pertanian pintar untuk pemantauan lingkungan, dan komunikasi antar kendaraan untuk mendukung keamanan informasi lalu lintas, dan jaringan militer di medan perang yang membutuhkan jaringan fleksibel dan aman. Adalah beberapa penjelasan materi tentang jaringan kabel. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan berguna untuk kedepannya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.